Polemik mengenai besaran uang kuliah tunggal seringkali masih menjadi topik perbincangan yang hangat, khususnya di lingkungan mahasiswa. Seringkali besaran uang kuliah tunggal dirasa tidak adil dan tidak transparan dalam penggolongan di masa awal pendaftaran ataupun registrasi pada masa-masa mahasiswa baru. Kami memandang perspektif bahwasannya penggolongan uang kuliah tunggal bisa jadi mengalami bias dalam penargetan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Beberapa keluarga memandang bahwasannya prioritas pendidikan lebih dibobotkan pada mahasiswa ataupun anak laki-laki. Oleh karena itu, dengan segala pertimbangan tersebut, kami, kelompok 9, memilih judul Analisis Perbedaan Golongan UKT Mahasiswa Semester 2 Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang berdasarkan jenis kelamin. Latar belakang penelitian ini dilihat dari sudut pandang uang kuliah tunggal yang pada umumnya ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua mahasiswa. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa penggolongan UKT bisa saja dipengaruhi oleh bias gender, seperti yang disampaikan pada pernyataan sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan fokus dalam menganalisis dan membuktikan apakah ada perbedaan yang signifikan antara golongan UKT laki-laki dan perempuan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa semester 2 di program studi Sistem Informasi Unsika. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan komparatif yang artinya kami membandingkan dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam hal golongan UKT-nya. Penelitian ini melibatkan 45 mahasiswa dari total 113 mahasiswa semester 2 program studi Sistem Informasi Unsika. Jadi, sampel yang kami ambil kurang lebih mewakili seluruh populasi di angkatan tersebut. Kami telah menyusun dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif atau H1. Ada perbedaan golongan UKT antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, hipotesis 0 atau H0, yaitu tidak ada perbedaan. Hasil pengujian nantinya akan kami terima jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Setelah kami kumpulkan dan kelompokkan, data menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki paling banyak berada di golongan UKT tertinggi, yaitu golongan 8. Sementara itu, mahasiswa perempuan lebih tersebar di golongan tengah, yaitu golongan 5 dan golongan 6. Kami melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data kami menyebar secara normal atau tidak. Ternyata, dari data kelompok laki-laki tidak normal, karena nilai signifikansinya hanya 0,001. Sementara itu, dari kelompok perempuan, data mereka normal dengan nilai signifikansinya 0,063. Karena salah satu kelompok tidak normal, maka seluruh data dianggap tidak normal. Maka dari itu, kami lanjutkan analisis dengan metode non-parametrik. Dengan ditemukan temuan pada uji normalitas sebelumnya yang mana terbukti bahwasannya sebaran data yang dikumpulkan ternyata tidak normal, maka digunakan rumus ataupun metode analisis non-parametrik atau uji Mann-Whitney yang mana rumusnya terdapat di bagian kiri, yaitu salah satunya adalah U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Demikian juga untuk U2, yang mana keterangan dari rumus ini adalah yang pertama, N1 adalah jumlah data laki-laki dan N2 adalah jumlah data perempuan. Sementara R1 adalah total rank untuk seluruh nilai golongan UKT pada laki-laki dan R2 adalah total rank untuk perempuan. Nah, karena di rumus sebelumnya kita berbicara tentang rank, apa sih yang dimaksud dengan rank itu sendiri? Rank tersebut disusun dengan pertimbangan bahwasannya golongan UKT dari setiap unit itu menempati posisi yang berurutan. Misal,
pada golongan UKT pertama dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4, maka tidak langsung kita tembak bahwasanya golongan UKT 1 menjadi rank pertama, tapi kita mengkolaborasi dan mengelaborasi urutan golongan 1 yang berada pada urutan 1 hingga 4, hingga kita hitung rata-ratanya menjadi tabel rank yang ada di sebelah kanan. Salah satunya adalah untuk golongan UKT 1, maka rank rata-ratanya adalah 2,5. Maka yang dimaksud dengan rank itu adalah kita memposisikan golongan UKT sebagai ranking yang mewakili 45 data tersebut. Jadi kita tidak langsung semata-mata melihat bahwasannya golongan 1 adalah rank 1, demikian juga misalkan golongan UKT 8 adalah rank 8, tapi kita hitung rata-ratanya sehingga terlihat bahwasannya dari rank golongan 1 hingga rank golongan 8 itu memiliki jarak yang optimal dan juga rasional. Nah, setelah kita dapatkan rank tabel dari masing-masing golongan UKT, kita jumlahkan rank tersebut berdasarkan pengelompokan tadi, yang mana R1 adalah untuk laki-laki dan R2 adalah untuk perempuan, hingga dihasilkan nilai total dari R1-nya sebesar 667,65 dan R2 sebesar 367,5. Nah, setelah kita dapatkan R1 dan R2, kita masukkan keseluruhan nilai-nilai tersebut dalam rumus Man-Whitney U yang tadi kita bahas di awal, yaitu U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dikalikan dengan N1 tambah 1 kemudian dibagi 2 dikurang R1, yang mana nilainya sudah kita ketahui sebelumnya, sehingga didapat hasil U1 sama dengan 196,5 dan U2 sebesar 289,5. Nah, apa yang kita lakukan kepada kedua nilai U ini? Kita pilih dari yang paling terkecil sebagai U minimum yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur, yaitu nilai U yang paling kecilnya adalah 196,5 dan nilai inilah yang akan kita jadikan sebagai U minimum. Tapi ternyata di dalam tabel Man-Whitney U, nilai maksimal yang bisa kita lihat dalam tabel secara langsung itu hanya pada maksimum data sebesar 20, atau yang semata-mata jumlah data yang dimasukkan itu benar-benar 20. Sedangkan di sini kita memasukkan atau memiliki data responden sebanyak 45, sehingga kita harus menggunakan pendekatan Z-score untuk mencari dan mencocokkan di dalam tabel Man-Whitney U untuk menentukan apakah H0 atau H1-nya ini diterima atau ditolak. Nah, dengan rumus pada bagian sebelah kiri, kita akan mencari apa hasil Z-score yang pada akhirnya akan kita bandingkan dengan signifikansi nanti, sehingga kita lihat untuk bagian penghitungan Z-score, kita masing-masing dari nilai yang ada kita masukkan sehingga ditemukan nilai Z-score-nya adalah negatif 1,07. Setelah kami mendapatkan nilai Z-score-nya, yaitu sebesar negatif 1,07, didapatkan nilai signifikansi untuk nilai Z-score ini adalah sebesar 0,142. Kemudian nilai ini dikalikan dengan 2, maka hasil akhir dari ASIP Sig2Tail sebesar 0,284. Untuk memastikan perhitungan kami akurat, kami juga melakukan uji ulang menggunakan SPSS. Hasilnya, nilai R1 sebesar 667,5, yang mana nilai ini sesuai. Nilai R2 sebesar 367,5, nilai ini juga sesuai. Nilai U minimum sebesar 196,5, nilai ini sesuai. Nilai Z-score sebesar negatif 1,09, yang mana nilai ini selisih 0,02 dari perhitungan manual kami. Nilai ASIMSIG sebesar 0,274, yang mana nilai ini selisih 0,01 dengan perhitungan manual kami. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pembagian golongan UKT antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kita mendapat temuan bahwasannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggolongan uang kuliah tunggal antara mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan. Dengan demikian, distribusi golongan UKT dinilai telah merata
antara kedua kelompok jenis kelamin. Temuan ini memperkuat asumsi bahwasannya penggolongan UKT lebih didasarkan pada indikator lain seperti kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, pekerjaan orang tua, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, kekhawatiran kami di awal tentang adanya bias dalam perspektif gender ternyata tidak terbukti dan lebih condong bahwasanya pembagian atau penggolongan UKT telah dilaksanakan secara adil berdasarkan perspektif gender. Oleh karena itu, kesimpulannya, tingkat ekonomi mahasiswa memiliki hubungan yang relevan terhadap penggolongan UKT yang diterima. Meskipun tidak selalu menunjukkan pola linear yang sempurna, hal ini mengindikasikan bahwa sistem penggolongan UKT pada umumnya telah mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa sebagai salah satu faktor utama. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kritik dan saran yang membangun tentunya kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dari penelitian ini ataupun penelitian yang akan dilaksanakan di masa depan. Demikian dari kami kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.